Halo Pak Rika, mengganggu tidak? Halo, monggo Bu. Wah Ini loh Bu, mau. silakan duduk. Oke Pak, mau melanjutin tindakan yang kemarin dulu waktu masalah saya kan saya dalam pembelajaran itu kan sudah menggunakan metode pembelajaran sudah mengelompokkan kelompoknya itu tentang kalau saya menentukan itu kan maksud saya itu supaya anak-anak itu berkolaborasi gitu ya. Tapi setelah saya amati secara individual itu kok masih ada anak yang tidak ini ya apa namanya yang kiranya kayak mengandalkan temennya yang pinter kayak gitu ya. Jadi sebagian anak itu ya ada yang aktif ada yang tidak aktif. Terus anak yang tidak aktif itu ya kadang dia bengong, kadang malah mainan sendiri, kadang malah jahilin temennya gitu. Jadi kayaknya dalam kerja kelompok itu kok mereka belum bisa fokus ya. Berarti inti dari konsultasi ini adalah permasalahannya itu kurangnya keaktifan siswa ya, keaktifan siswa. Belum apa ya, mereka belum bisa berpikir untuk bisa berkolaborasi gitu ya. Selama ini dalam proses pembelajaran yang dilakukan itu penggunaan medianya ini seperti apa? Media sudah saya beli, ada yang lewat video ada, terus kayak media teks dan buku paket sudah ada. Saya juga sudah membeli lembaran RKPD untuk dikerjakan di kelompok. Biasanya memberikan itu. Masih belum bisa itu. Iya, anak masih mengaktifkan semua anak itu loh ya. Saya masih kesulitan. Gimana supaya anak itu bisa ikut andil semua gitu, kerja bersama, enggak jadi kayak mengandalkan, mesti kan ada yang saya kan membagi kelompok berdasarkan kelompoknya yang heterogen ya, jadi ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah, supaya mereka bisa membantu yang rendah. Apakah sudah pernah mencoba untuk apa itu membuat tugasnya itu secara mandiri? Untuk tugas mandiri sudah saya beli. Setiap habis pembelajaran di kelas itu kan biasanya saya juga mereview pembelajaran ya, saya juga memberikan tugas mandiri. Untuk selama ini, kalau dibuat skala untuk aktifan anak antara yang aktif dan tidak itu, kira-kira berapa persen anak yang aktif dari jumlah Jumlah terkelas, kalau saya lihat dari kelompok itu ya biasanya anak yang lumayan ini ya sekitar punya 2 ya. Bisa dikatakan 50%. Kalau dibuat skala prioritas, mungkin keaktifan anak saat ini itu sampai 10 ya. Kita bisa kira-kira di level berapa? Sampai 10. Oh ya di angka, mungkin di angka 5 itu kan, kalau semangat saya. Kemudian untuk aktivasi suatu di dalam pembelajaran itu ada ide apa dari mungkin dari beberapa studi pembelajaran yang dilakukan kalau lebih maksimal ada Kalau untuk pembelajaran BPL itu kan memang dibentuk kelompok ya Pak ya, atau mungkin saya ini ya, kelompok yang saya gunakan terlalu besar misalnya karena per kelompok itu kan ada yang 6, ada yang 5 orang, jadi mereka pengontrolan pekerjaannya itu jadi mengandalkan ya. Kalau saya menggunakan kelompok kecil itu bagaimana ya? Nah, mungkin bisa dicoba dari 6 anggota nanti bisa dibagi menjadi 2 atau 3 per kelompok. Gimana kalau saya mencoba itu Pak, metode kelompoknya itu saya lebih kecil gitu ya, yang biasanya 5 sampai 6 mungkin kalau buat kelompok lebih kecil
mungkin media pembelajaran saya biasanya menggunakan ini, ada yang pakai apa namanya, video pembelajaran. Itu biasanya sebelum pembelajaran juga sudah saya share di anak-anak di lewat WA itu untuk mempelajari, jadi mereka bisa memahami materi apa video itu juga seperti itu juga. Kedepannya mungkin dari target Bu Dewi dari skala 5 setelah melakukan pembaruan pembelajaran tadi, kedepannya kira-kira mau sampai Untuk keaktifan peserta didik itu ya Pak ya, saya pengen targetnya sekitar 7 lah Pak. 7 ya. Sekitar target 7 gitu. Paling enggak ya ada perubahan lah, anak yang tadinya ada aktif jadi ikut aktif gitu. Mungkin ada hal-hal yang Bu Dewi sampaikan. Enggak ada hanya itu saja. Karena memang permasalahan saya kok merasa kenapa kok anak itu nggak bisa aktif gitu. Kurang aktif. Mungkin dari apa yang sudah tujuan tadi, kedepannya itu bisa dilaksanakan. Nanti pilihan pengembangan apakah ada peningkatan atau itu lebih, nanti kemudian urusan sama kalau ada kalau bisa sesuatu yang masih diperbaiki lagi nanti kita mungkin sampai ini cukup Bu Dewi ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Like sudah mau sharing. Ya sudah sharing, sudah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya mengenai permasalahan pembelajaran di kelas saya. Siap Bu Dewi. Oke, bisa ketemu lagi dalam kesempatan. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Monggo, Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua, alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelumnya tetap Ibu ingatkan karena kalian di Labcom ya untuk menjaga keselamatan karena banyak arus listrik. Oke. Di sini sedikit Ibu ada motivasi buat kalian. Ibu punya pantun. Hidup penuh dengan pembelajaran, investasi terbaik untuk masa depan. Tetap semangat menggapai impian untuk membuka pintu kesuksesan. Pantun yang kedua. Hidup bukan tentang angan-angan, harus diwujudkan mulai dari sekarang. Tetap semangat menggapai impian untuk masa depan yang cemerlang. Ya, jadi kalian untuk mencapai suatu masa depan yang cemerlang harus disiapkan dari sekarang. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer melalui diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis macam-macam jaringan komputer melalui diskusi dan penggalian informasi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan jenis jaringan komputer, apa yang digunakan di sekolah,
serta mampu membuat konfigurasi jaringan komputer sederhana melalui pengamatan dan diskusi dengan tepat. Itu ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk penilaian hari ini yang Ibu ambil penilaiannya ada 3 ya. Nah, yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti melalui observasi ya, lembar pengamatan sikap. Sikap yang Ibu nilai yaitu bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu tes tertulis, nanti kalian akan pre-test dan post-test lewat Google Form. Sudah Ibu taruh di depan komputer kalian semua linknya ya. Terus yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu lembar tugas peserta didik, yaitu LKPD. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini untuk keterampilannya. Itu ya, itu untuk penilaian yang akan kita lakukan untuk pembelajaran hari ini. Di depan kalian komputer itu sudah ada tulisan quiz test, silahkan buka dan dikerjakan. Pernahkah kalian melihat jaringan komputer? Pernah di mana? Di lab komputer. Selain di Labcom? Rental? Terus? Selain di rental? Warnet. Pemahaman apa yang kalian ketahui tentang jaringan komputer? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Giska? Ya. 2 atau lebih komputer yang terhubung dalam suatu jaringan menggunakan media tertentu yang bertujuan untuk berbagi data. Ya, betul sekali ya. Jadi gabungan dari beberapa komputer, otomatis yang nama jaringan itu lebih dari satu komputer dan harus menggunakan media tambahan untuk bisa menghubungkan komputer itu untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Oke, untuk lebih pahamnya Ibu akan menyediakan video ya, video dari YouTube. Kalian perhatikan video pembelajaran ini ya. Ya, videonya ya. Dari video yang sudah kalian lihat tadi dan materi yang sudah Ibu share di grup, Ibu sudah share materi di grup ya sebelum pembelajaran hari ini ya.
dari video yang sudah kalian lihat tadi, berdasarkan fungsinya, jaringan terbagi menjadi berapa? Berdasarkan fungsinya, jaringan terbagi menjadi 2. 2, ya. 1, peer to peer. 3, S2, klien dan server. Betul sekali. Terus yang kedua, berdasarkan jarak dan area kerja terdapat jenis jaringan apa saja? LAN, MAN, WAN, internet. Oke. Yang ketiga, berdasarkan topologi terdapat jenis jaringan apa saja? Star, ring, bus, mesh, tree. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas LKPD-nya ya. Nah, nanti di tugas LKPD-nya silakan berdekatan dengan kelompoknya. Silakan. Oke, Mbak Giska, Bu Dewi, tolong bantu seperti kelompok yang kemarin sudah dibagi ya, membagikan LKPD. Mbak Tiwi, ringkasan materinya tolong dibagikan. LKPD per kelompok, kalau yang ini per orang. Oke, silakan dibagikan. Dibantu ya Ibu ya. Di LKPD tersebut ada tugas apa yang kalian pahami tentang jaringan komputer. Dengan adanya jaringan komputer, manfaat apa yang kalian dapatkan? Silakan kamu baca dan mengisi LKPD itu. Terus yang kedua, jelaskan kelebihan topologi star dibandingkan dengan topologi bus. Di materi kan sudah ada ya kelebihan dan kekurangan dari macam-macam topologi. Terus yang ketiga, dari topik pembelajaran hari ini, sebutkan jenis topologi apa yang digunakan di lab komputer ini dan mengapa memilih topologi tersebut. Dan yang terakhir, nanti kalian adalah membuat konfigurasi jaringan sesuai kasus yang ada di LKPD tersebut. Silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Berdiskusi, jika nanti ada yang kurang paham atau yang kalian kurang memahami, boleh bertanya sama Ibu ya. Baca-baca di di komputer juga ada ya, silakan boleh dibuka materi yang ada di komputer. Nah, ringkasan materi di komputer juga ada, boleh dibaca lewat komputer. Silakan bekerja sama. Sudah bisa? Browsing? Boleh dikerjakan. Ini salah satu menggambar yang kamu. Ya. Pakai topologi apa sini?
Enggak toh. Ini toh nak. Ini gambarnya mana? Ini toh. Ini kan suite. Komputer, setiap komputer dihubungkan dalam satu suite. Ini kan satu komputer dihubungkan dalam satu suite. Ya. Ya, bentar. Coba. Bisa. Ayo nanti isi ya. Ayo, sudah. Dari kelebihan dan kekurangan, untuk membandingkan, kamu bisa membaca kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari topologi star atau topologi bus kamu baca. Nah, kelebihan di topologi starnya apa dibandingkan topologi bus? Baca di materi situ bisa. Ini kan star, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Bus mana? Bawahnya. Nah, ini kamu tinggal membandingkan kelebihan dari topologi star sama topologi bus apa. Tuh, ya. Oke. Sekarang selanjutnya setelah mengerjakan, kita akan presentasi. Ya. Presentasi, tidak semua kelompok presentasi ya, hanya beberapa kelompok ya. Silakan kelompoknya Giska untuk presentasi ke depan. Ayo maju Mbak Giska dan Mbak Tiwi. Silakan dibacakan ke teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Giska Aura Valentina dan saya Handa Eka Fatiwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Didengarkan ya. Langsung nomor 1 enggak? Ya, dibaca. Ya, gantian, monggo. Apa yang kalian pahami tentang jaringan komputer? Dengan adanya jaringan komputer, manfaat apa yang kalian dapatkan? Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Manfaatnya adalah meningkatkan komunikasi antar pengguna, meningkatkan produktivitas pengguna, mempermudah akses informasi dari berbagai sumber. Jelaskan kelebihan topologi star dibandingkan dengan topologi bus. Pada topologi star, jika ada satu komputer yang terganggu, komputer lainnya masih bisa bekerja tanpa ada masalah. Sedangkan pada topologi bus, jika satu komputer tidak bisa digunakan, maka komputer lain juga sama-sama tidak bisa digunakan. Dari topik pembelajaran hari ini, sebutkan jenis topologi jaringan komputer apa yang digunakan di laboratorium komputer ini. Mengapa menggunakan topologi jaringan tersebut? Di Labcom menggunakan jaringan star, agar jika ada komputer yang rusak, kita bisa beralih ke komputer yang lain yang tidak rusak. Ya, oke. Untuk gambar itunya, jaringannya, bisa dilihatkan ke teman-temannya ya. Nah, ini adalah hasil dari gambar kelompoknya Tiwi, ya. Ini dia menggambar topologi star dengan model seperti ini, ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahin dari kelompok yang presentasi di depan. Ada kekurangannya atau mungkin ada kelebihannya, silakan dikomentari. Gimana untuk gambar topologinya? Sudah bagus? Sudah hemat kabel belum itu? Oh, belum? Sudah hemat kabel belum? Kalau di model seperti ini? Hemat. Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kelompok Tiwi dan Giska. Oke, silakan kembali ya. Ayo selanjutnya silakan kelompoknya Mas Adi. Silakan maju ke depan. Ayo.
Adi dan tinggal dibaca lo ya. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya. Yang lain diperhatikan ya. Supaya kalian pahami tentang jaringan Suaranya komputer. dikencengin sedikit. Dengan jaringan komputer, manfaat apa yang kalian dapatkan? Yang kami pahami adalah jaringan komputer dapat membuat orang dapat mengakses data yang sebelumnya sudah diizinkan untuk diakses dan dibagi. Manfaat yang kami dapatkan: mengolah data, mempercepat pekerjaan, berpikir informasi, dan mencetak dokumen penting. Oke. Dan kelebihan topologi star dibandingkan dengan topologi bus. Kelebihan topologi star adalah kerusakan pada satu perangkat tidak akan mengaruhi jaringan lain. Kalau topologi bus, jika salah satu ada kendala, yang lain juga akan kena. Oke. Nomor 3. Topik pembelajaran hari ini sebutkan jenis topologi jaringan komputer apa yang digunakan di laboratorium komputer ini. Mengapa menggunakan topologi jaringan tersebut? Topologi star, karena jika salah satu komputer mengalami masalah transmisi, maka komputer yang lain juga akan terkena dampaknya. Oke, untuk gambar topologinya silakan dilihatkan ke temannya. Kita lihat gambar topologinya, topologi star punyanya Adi ya. Sudah dilihat, sudah dilihatkan. Nah, kita lihat ya. Coba lihat. Silakan coba bandingkan, kasih masukan dan komentar ya. Bandingkan dengan topologi buatannya Giska, ya. Boros kabel, ya. Ini ya. Memang topologi star itu kan kelemahannya memang boros kabel ya, banyak menggunakan kabel. Nah, jadi kita harus pandai-pandai bagaimana menyiasati supaya tidak terlalu boros kabel, gitu ya. Contohnya seperti ini, gitu ya. Upload dong. Silakan, terima kasih. Oke. Berasa cukup ya yang untuk presentasi. Sekarang selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan. Ayo Mbak Agatha, apa yang didapatkan kesimpulannya hari ini? Mengetahui jaringan komputer Mengetahui jaringan komputer dan unsur-unsur di dalamnya. dan unsur-unsur di dalamnya. Terus? Sudah itu aja, Mbak Valen. Pelajaran hari ini saya sudah mengerti apa yang dikatakan dari jaringan komputer, beberapa jenis jaringan komputer, dari fungsinya, dari areanya, dan dari teknologinya. Oke, good. Bagus. Upload semua untuk jawaban kesimpulan teman-teman kalian ya. Benar sekali ya. Pembelajaran ini yang kalian dapatkan yaitu yang pertama, jaringan komputer dapat bekerja jika memiliki media penghubung ya. Seperti apa tadi? Seperangkat komputer, terus kabel, terus switch ya. Itu ya. Terus kamu juga sudah mengetahui jenis jaringan komputer terbagi menjadi 3. 1 berdasarkan fungsinya, 2 area, 3 topologinya. Oke, baik. Itu ya kesimpulan sudah kalian ambil. Sekarang kita akan break sebentar permainan supaya rileks. Yuk, semuanya berdiri. Ice breaking dulu, semuanya berdiri, ayo. Ya. Ayo, berdiri dulu semuanya. Biar nggak tegang, kita bermain dulu. Perintah permainannya, ikuti apa yang saya ucapkan. Ya, ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ada berapa ayam? Saya jawab 4 siapa Ngacung? Harusnya apa?
Ada berapa ayam? Kan tadi disuruh mengikuti apa yang saya ucapkan. Oh, Mbak Intan salah ya. Oke, sekali lagi kurang konsentrasi. Sekali lagi ya. Ayam-ayam bebek bebek. Ayam-ayam bebek bebek. Bebek ayam bebek ayam. Bebek ayam bebek ayam. Enak nggak ayam goreng? Enak nggak ayam goreng? Oke sih, betul semuanya. Aplaus dong buat kalian. Sudah nggak ada yang salah ya. Oke, silakan kembali lagi. Sekarang terakhir kalian adalah post test ya. Ayo post test, silakan dibuka. Coba internetnya sudah bisa toh, silakan dikerjakan post testnya. Oke, sudah? Belum? Oke, yang sudah mengerjakan ya, yang sudah selesai mengerjakan post testnya, silakan kamu isi lembar refleksinya ya. Silakan diisi lembar refleksinya yang sudah tadi dibagikan. Apa yang sudah kalian pelajari dapat mempelajari jaringan komputer. Oke. Yang kalian kuasai dari materi ini yang adalah dapat macam-macam jaringan komputer. Oke. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Pelajarinya di rumah dan misalnya kepada teman. Oke. Dan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, belajar tentang jaringan komputer, maka dapat belajar bersama-sama. Dan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, dan alasannya tidak ada yang berbeda. Oke, beli aplaus dong. Siapa lagi yang sudah refleksinya? Ayo baca Mbak Agatha. Ya, dibaca refleksinya. Berdiri biar terlihat. Nah, Pertanyaannya dibaca. iya pertanyaan dibaca toh. Apa yang sudah kalian pelajari tentang jaringan komputer? Apa yang kalian kuasai dari materi ini? Jaringan komputer dan unsur-unsur di dalamnya. Oke. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Terus-menerus belajar, membaca dan memahami yang belum dikuasai. Oke. Bukan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Mengetahui jenis jaringan komputer, topologi jaringannya karena menggunakan satu gambar atau kerangka topologinya. Bukan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Tidak ada, karena itu baru bagi saya, jadi semuanya menarik. Oke, beli aplaus dong. Untuk pelajaran selanjutnya ya, kita akan membahas tentang jaringan nirkabel dan internet. Untuk itu silakan kalian mencari referensi bahan pelajaran melalui browsing di perpustakaan sekolah, di buku paket kalian ya. Untuk tugas individu dalam pembelajaran hari ini, silakan kalian membuat gambar jaringan komputer yang ada di lab komputer ini ya. Yang nanti ada di lab pertama menggambar jaringan di labcom pertama. Yang berada di labcom kedua menggambar jaringan yang ada di labcom 2. Itu ya untuk tugas mandirinya. Seperti yang tadi sudah kamu membuat gambar di studi kasus yang tadi ya. Oke? Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke.
Untuk itu, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian ya, dan selesai. Sebelum kalian keluar dari ruangan ini, silakan dipimpin doa terlebih dulu oleh ketua kelasnya. Silakan Mbak Intan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rike. Selamat pagi, Bu Dewi. Silakan duduk. Ya, Pak. Kelihatannya kok ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya, ini saya sedikit merasa apa ya, rada senang lah Pak istilahnya kayak gitu. Menyambung yang kemarin kita bahas dan diskusi yang saya tanyakan itu loh, Pak, permasalahan saya dalam pembelajaran itu. Ternyata setelah saya menggunakan kemarin metode yang terbaru dengan pengelompokan itu apa namanya lebih kecil, jadi saya buat kelompok yang tadinya 5 orang menjadi 2 orang. Setelah saya amati itu antusias anak-anak dalam belajar itu lebih oke gitu Pak, jadi lebih bersemangat dan lebih aktif gitu. Kemarin sudah sempat melakukan pembelajaran itu sudah ada pembaruan. Iya. Memotivasikan lebih dalam kelas. Iya. Hasilnya bagus. Ya. Harapan. Hasilnya alhamdulillah paling tidak ada peningkatan, walaupun memang belum mencapai sesuai harapan. Makanya saya inginnya mencapai tingkatan dua tingkat naik ya. Ya itu belum mencapai segitu, tapi sudah bagus, sudah banyak perubahan juga. Kemarin itu skalanya bagaimana? Skala kemarin kan skala 5 ya, saya ingin naik di skala 7 ya, paling enggak ya, kalau saya lihat ya sudah dapat 6,5 lah. Kita sudah ada progres. Iya. Progres kenaikan motivasi anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Oke. Kendala yang muncul dengan penambahan pembelajaran tadi dan penambahan Kendalanya gini Pak, cuma masih kendalanya itu saya tidak bisa membuat kelompok yang heterogen ya, karena hanya berdua, jadi mereka tetap memintanya homogen. Nah, belum tidak, anak-anak tidak mau kalau cuma 2, mereka tidak mau kalau diheterogenkan. Jadi mas kendalanya saya belum bisa membuat kelompok yang homogen. jumlah semuanya kan seimbang gitu. Iya, seimbang jumlahnya. Ya, pengaruh juga sih. Iya, takutnya nanti kalau saya memaksakan heterogen malah tidak jadi lagi. Padahal kan mereka juga klop gitu ya, kalau cewek dan cowok hanya berdua. Oke, ya saya mengambil inisiatif dan setelah saya coba yang homogen. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu dari diri sendiri, kalau ada gambaran apa yang harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya, kemudian target itu bisa tercapai lebih dulu. Ya peningkatannya saya mungkin tetap menggunakan teknik kelompok juga itu ya Pak ya. Terus mungkin saya bisa lebih memberikan kayak RKPD yang lebih menarik lagi. Terus media-media pembelajaran yang saya berikan juga mungkin bisa lebih bervariatif lagi. Berarti untuk kedepannya nanti perlu sudah punya gambaran lagi ya, kemudian apa yang harus saya perbaiki lagi dari yang sudah berjalan itu. Untuk kedepannya nanti tetap pengen targetnya sampai 7 harus tercapai dulu. Harus tercapai 7.
untuk dari anak sendiri setelah mendapatkan perhatian bagaimana kira-kira kondisi anak dalam pembelajaran apakah mungkin apa ya, anak itu kan lihat kalau memang itu cocok anak itu kan anak itu punya perasaan nah, senang gitu. Ya, kalau saya lihat kemarin dalam pembelajaran mereka yang semangat senang bisa mengerjakan karena ada Pak itu juga, terus mereka juga bisa browsing untuk mengerjakan soal-soalnya itu. Jadi anak sangat antusias sekali Pak dan merasa senang sekali. Sudah tidak ada lagi anak yang bengong sendiri, itu sudah tidak ada karena mereka sudah bekerja. ada beberapa hal yang perlu saya dari observasi sudah dalam pertama itu sudah ada peningkatan dalam pembelajaran, kemudian suasana kelas yang lebih menyenangkan, terus meningkatkan tadi proses pembelajaran atau tadi kan menggunakan metode untuk tetap dibagi, cuma metode pembelajaran banyak. Kondisi keluarga sudah kondisi mungkin itu beberapa hal yang perlu saya observasi yang sudah saya lakukan ini mungkin kedepannya dalam artian untuk meningkatkan yang pembelajaran itu biar jenuh ya istilah belajar itu mungkin ada kalau juga Ya, sudah pernah dilakukan, tapi biasanya saya itu memberikan kalau nggak di awal mungkin bisa kadang-kadang tengah-tengah ya karena mungkin masih jenuh itu di waktu tengah-tengah bisa ditambahin lagi diskusi dengan kelasnya yang jenuh setelah seperti itu anak-anak kondisinya lebih fresh atau biasa aja. kalau di awal ya mereka kalau dikasih ekspresi itu langsung ketawa gembira gitu perasaannya senang gitu masuk ke pembelajaran. Mungkin dari saya cukup Bu. Kalau dari saya observasi kemarin itu sudah ada progres dari Bu. Jadi menentukan dari angka awal 5 menjadi 6,5 lah gitu. Belum sesuai dengan 7 tapi minimal sudah progres dan mungkin kedepannya menggunakan lagi untuk lebih baik lagi sehingga menjadi beberapa kelas mungkin itu disampaikan sudah bagus. Terima kasih ya Pak Nike atas sarannya juga atas sudah memberi masukan juga sudah memberi motivasi kepada saya supaya pembelajaran saya lebih menarik lagi dan lebih disenangi. Terima kasih. Sukses, Jelly. Ya, terima kasih.